Pada akhir abad ke-19, sebuah kekaisaran baru berdiri di jantung Eropa. Usianya masih muda, tetapi ambisinya meledak lebih cepat bahkan melampaui bayangan siapapun. Hanya dalam 4 dekade setelah bersatu, Jerman berubah dari kumpulan kerajaan kecil menjadi raksasa industri yang menyaingi Inggris, menekan Prancis, dan membuat Rusia gelisah. Ia tumbuh terlalu cepat, terlalu kuat, dan terlalu percaya diri. Eropa yang sebelumnya hidup dalam keseimbangan rapuh, tiba-tiba melihat perubahan peta kekuatan yang memicu rasa takut. Kapal-kapal perang Jerman mulai memenuhi pelabuhan, pabrik baja dan amunisi berdiri di mana-mana, dan para jenderal Berlin berbicara tentang takdir sejarah bangsa Jerman. Namun di balik gambaran negara yang agresif, Jerman sebenarnya menyimpan kegelisahan yang lebih dalam, ketakutan dikepung, trauma masa lalu sebagai bangsa terpecah, dan keyakinan jika mereka tidak menyerang lebih dulu, mereka akan dihancurkan oleh musuh-musuh yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Pertanyaannya, mengapa kekaisaran yang masih muda ini merasa harus berperang? Apakah Jerman benar-benar menginginkan konflik? Atau justru Eropa yang memaksa mereka memilih jalan itu? Dan bagaimana perjalanan dari penyatuan pada tahun 1871 akhirnya membawa Jerman menuju kekalahan telak di Perang Dunia I? Ini adalah kisah tentang negara yang lahir dari peperangan, dibesarkan oleh kejayaan industri, dan akhirnya terseret ke perang terbesar dalam sejarah manusia, bukan karena satu tembakan, tetapi karena serangkaian keputusan yang membuat Eropa meledak pada tahun 1914. Pada pertengahan abad ke-19, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jerman bukanlah satu negara. Ia adalah mosaik politik yang rumit, lebih dari 30 kerajaan, kadipaten, dan kota merdeka yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Di antara semua itu, Prusia dan Austria adalah dua kekuatan terbesarnya. Selama berabad-abad, Austria memegang posisi dominan dalam urusan Jerman, sementara Prusia perlahan membangun kekuatan militernya. Ketegangan di antara keduanya menjadi panggung awal bagi penyatuan yang kelak mengubah wajah Eropa. Di tengah perpecahan politik itu, muncul seorang tokoh yang melihat peluang di balik kekacauan, Otto von Bismarck. Ia bukan pemimpin karismatik yang disukai rakyat, melainkan politisi dingin yang memahami betul cara kerja kekuasaan. Bismarck percaya bahwa Jerman hanya bisa bersatu melalui darah dan besi. Sebuah gagasan yang ia ulang berkali-kali dalam pidatonya. Dalam buku Bismarck Alive karya Jonathan Steinberg, digambarkan bagaimana Bismarck melihat diplomasi bukan sebagai seni kompromi, tetapi sebagai permainan tekanan yang harus dimenangkan dengan strategi dan timing yang tepat. Baginya, penyatuan bukan soal idealisme, melainkan soal real politik. Langkah pertama sang kanselir besi dimulai pada tahun 1864 dengan memancing perang melawan Denmark. Konflik ini seolah hanya soal memperebutkan Schleswig dan Holstein, tetapi bagi Bismarck, ini adalah kesempatan untuk menarik Austria dalam kerjasama sementara, hanya untuk kemudian menyingkirkannya. Setelah kemenangan tersebut, ia memulai langkah berikutnya, memastikan bahwa Austria tidak lagi menjadi kekuatan penentu dalam urusan Jerman. 2 tahun kemudian, Bismarck memasuki babak sesungguhnya, melenyapkan dominasi Austria. Pecahlah Perang Austria-Prusia pada tahun 1866. Prusia menang telak berkat modernisasi militer dan pemanfaatan jaringan kereta api untuk mobilisasi pasukan. Kemenangan ini menghapus dominasi Austria dari urusan Jerman dan melahirkan Konfederasi Jerman Utara di bawah kepemimpinan Prusia. Namun, penyatuan belum lengkap tanpa Bavaria, Württemberg, dan negara-negara bagian selatan lainnya.
Untuk menarik mereka masuk, Bismarck memanfaatkan salah satu alat terkuat dalam politik Eropa saat itu, nasionalisme. Ketika konflik dengan Prancis muncul pada tahun 1870, ia memanipulasi komunikasi diplomatik yang dikenal sebagai Ems Dispatch untuk memancing kemarahan publik Prancis. Dalam buku The Franco-Prussian War karya Michael Howard, dijelaskan bagaimana Bismarck sengaja memperkeruh suasana sehingga Napoleon III memilih jalan perang. Ketika Prancis menyerang, negara-negara Jerman Selatan berbaris bersama Prusia demi melawan musuh bersama. Perang berakhir dengan kemenangan besar Prusia dan penangkapan Napoleon III. Momentum inilah yang digunakan Bismarck untuk mencapai tujuan akhirnya. Pada 18 Januari tahun 1871 di Istana Versailles, Wilhelm I dinobatkan sebagai Kaisar Jerman. Euforia menyebar ke seluruh negeri. Bagi banyak orang, penyatuan ini adalah puncak kebangkitan jati diri bangsa Jerman. Namun bagi negara-negara lain di Eropa, kelahiran kekaisaran baru ini justru memunculkan kecemasan baru. Penyatuan Jerman bukan sekadar kemenangan politik, tetapi juga kelahiran raksasa industri dan militer yang berpotensi mengguncang keseimbangan seluruh Eropa. Dan dari sinilah ketegangan mulai tumbuh, ketegangan yang kelak menyeret dunia ke dalam perang terbesar yang pernah dikenal umat manusia. Penyatuan Jerman pada tahun 1871 mengubah peta kekuasaan Eropa. Hanya dalam sekejap, kekaisaran baru ini muncul sebagai negara yang kuat secara industri dan militer. Namun, justru kondisi inilah yang membuat Otto von Bismarck semakin berhati-hati. Ia memahami bahwa kemenangan besar Prusia telah menimbulkan ketakutan di Paris, kecurigaan di London, dan kecemasan di Saint Petersburg. Jerman mungkin tampak perkasa, tetapi secara geografis ia terperangkap di tengah benua, dikelilingi oleh kemungkinan musuh dari segala arah. Dan bagi Bismarck, posisi itu bukan alasan untuk bersikap agresif, melainkan alasan untuk menjaga keseimbangan sebaik mungkin. Langkah pertama Bismarck setelah penyatuan adalah memastikan Prancis tetap terisolasi. Kekalahan mereka pada tahun 1871 sudah cukup memalukan, tetapi Bismarck tahu bahwa rasa dendam bangsa Prancis tidak akan hilang begitu saja. Satu-satunya cara mencegah mereka bangkit kembali adalah memastikan mereka tidak memiliki sekutu. Untuk itu, ia merangkul Austria dan Rusia, dua kekuatan besar yang sering bersaing di Balkan dalam aliansi yang dikenal sebagai Dreikaiserbund atau Liga Tiga Kaisar. Dalam buku The Wars of German Unification karya Dennis Showalter dijelaskan bagaimana Bismarck memanfaatkan persaingan keduanya dengan kecerdikan yang hampir tidak ada duanya. Ia membiarkan Austria dan Rusia mencurigai satu sama lain, tetapi tetap menjaga agar keduanya berada dalam orbit diplomasi Jerman. Namun, politik Eropa tidak pernah statis. Krisis Balkan pada dekade 1870-an memaksa Bismarck memainkan peran baru, penengah. Pada Kongres Berlin tahun 1878, ia memosisikan dirinya sebagai penjaga perdamaian Eropa, mengatur ulang batas-batas negara Balkan untuk meredam konflik antara Austria dan Rusia. Keberhasilannya membuat Berlin dipandang sebagai pusat diplomasi internasional. Meskipun demikian, keputusan-keputusan yang ia buat seperti memperkuat posisi Austria di wilayah Slavia Selatan secara tidak langsung menanam bibit ketegangan baru yang kelak meledak pada awal abad ke-20. Sementara itu, di dalam negeri, Bismarck dengan tegas menahan dorongan elit Jerman yang ingin mengikuti jejak Inggris dan Prancis dalam perebutan koloni. Ia tidak ingin Jerman terseret dalam persaingan global yang berisiko merusak stabilitas Eropa. Baginya, keamanan di benua jauh lebih penting daripada prestise imperial di Afrika atau Asia.
Pandangan ini kontras dengan sikap para perwira muda dan kelompok nasionalis yang mulai percaya bahwa kejayaan Jerman harus dibuktikan melalui ekspansi. Sistem yang dibangun Bismarck rumit, jaringan aliansi, perjanjian rahasia, dan kesepakatan diplomatik yang saling berkaitan seperti benang kusut. Semua itu bekerja hanya selama satu hal terpenuhi, ia tetap memegang kendali. Seperti yang diuraikan dalam buku A History of Germany karya William Carr, diplomasi Bismarck bukanlah sistem yang bisa berjalan otomatis, tetapi lebih mirip permainan catur yang seluruh langkahnya ia kendalikan sendiri. Selama hampir 2 dekade, keseimbangan ini bertahan. Eropa relatif damai, dan Jerman berada dalam posisi aman meski berada di tengah lingkaran kekuatan besar. Namun, fondasi perdamaian ini sebenarnya sangat rapuh. Ia tidak dibangun atas kesepahaman antar negara, melainkan atas kecerdasan satu orang. Dan ketika Bismarck akhirnya disingkirkan pada tahun 1890 oleh seorang kaisar muda yang jauh lebih ambisius, seluruh bangunan diplomasi yang ia susun perlahan mulai runtuh. Ketika Otto von Bismarck dipaksa mundur pada tahun 1890, Jerman tidak hanya kehilangan arsitek diplomasi terbesarnya, tetapi juga kehilangan penyeimbang yang menjaga Eropa tetap tenang. Penggantinya, Kaiser Wilhelm II, membawa visi yang sangat berbeda. Ia adalah pemimpin muda yang impulsif, penuh kepercayaan diri, dan memiliki ambisi menjadikan Jerman kekuatan global yang mampu menyaingi Inggris Raya. Berbeda dari Bismarck yang berhati-hati, Wilhelm percaya bahwa bangsa Jerman ditakdirkan untuk mengambil tempat dominan di panggung dunia. Dari sinilah perubahan arah kekaisaran dimulai. Konsep yang menjadi pusat strategi baru ini disebut Weltpolitik atau politik dunia. Tujuannya sederhana tetapi ambisius, menjadikan Jerman kekaisaran global dengan koloni luas, armada laut raksasa, dan pengaruh internasional yang dapat menandingi Inggris dan Prancis. Dalam buku Kaiser Wilhelm II karya John Röhl, Wilhelm digambarkan sebagai sosok yang terobsesi pada masa depan maritim Jerman. Ia ingin Jerman memiliki angkatan laut yang tidak hanya sebagai pertahanan, tetapi sebagai simbol supremasi global. Bagi Wilhelm, kekuatan laut adalah tiket menuju status superpower. Langkah pertama untuk mewujudkan ambisi ini adalah pembangunan armada perang besar-besaran. Pada tahun 1898 dan 1900, Jerman mengesahkan Naval Laws yang membuka jalan bagi pembangunan kapal perang kelas Dreadnought versi Jerman. Sebuah proyek yang menelan biaya fantastis dan secara langsung memicu kekhawatiran di London. Inggris yang selama ini bergantung pada keunggulan maritim melihat program ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Ketegangan pun meningkat tajam. Perlombaan armada laut menjadi simbol paling jelas dari memburuknya hubungan Jerman-Inggris. Perubahan kebijakan ini juga membawa konsekuensi diplomatik lainnya. Hubungan Jerman dengan Rusia yang sebelumnya dijaga Bismarck dengan hati-hati mulai retak. Wilhelm tidak memperpanjang Reinsurance Treaty yang selama ini mencegah Rusia dan Prancis bersatu. Tanpa perjanjian itu, Rusia merasa ditinggalkan dan perlahan mendekat kepada Prancis. Pada tahun 1894, keduanya menandatangani aliansi yang secara efektif mengamankan sisi timur dan barat Jerman dalam satu ikatan strategis. Hal ini menambah ketakutan di Berlin. Jerman kini berada di tengah lingkaran musuh potensial. Di dalam negeri, gaya kepemimpinan Wilhelm II memperkuat gerakan nasionalisme dan militerisme. Para jenderal dan kelompok aristokrat percaya bahwa Jerman sedang dibatasi oleh kekuatan lama Eropa dan perang suatu hari nanti tidak dapat dihindarkan. Keyakinan itu muncul dalam berbagai laporan dan tulisan militer. Dalam buku Germanische Aims in the First World War karya Fritz Fischer, dijelaskan bahwa elit Jerman telah lama memperdebatkan ruang hidup dan perluasan pengaruh sebagai strategi jangka panjang.
Wilhelm II mempercepat gagasan tersebut, memberi ruang bagi para perwira dan industrialis untuk membayangkan kekaisaran yang lebih luas. Sepanjang dekade ini, Jerman bergerak menjauh dari politik defensif Bismarck dan semakin agresif di panggung global. Eropa merespons dengan rasa curiga. Inggris memperkuat angkatan lautnya, Prancis memperdalam aliansinya, dan Rusia meningkatkan mobilisasi militernya. Semua pihak merasakan perubahan arah Jerman dan tidak ada yang tahu kemana ambisi itu akan berhenti. Dengan runtuhnya fondasi diplomasi lama Bismarck, Eropa memasuki era baru yang jauh lebih tegang. Dan ketegangan itu semakin terasa ketika krisis internasional mulai menguji batas kesabaran negara-negara besar. Memasuki abad ke-20, arah kebijakan Jerman yang semakin agresif mulai memperlihatkan dampaknya. Jika pada era Bismarck Eropa masih berada dalam suasana diplomasi yang terkendali, maka pada era Kaisar Wilhelm II semuanya bergerak lebih cepat, lebih tegang, dan lebih mudah meledak. Dunia memasuki fase di mana ambisi nasional, perlombaan senjata, dan perebutan pengaruh membuat negara-negara besar saling mencurigai satu sama lain. Dan Jerman, dengan kekuatan industrinya yang melonjak pesat, berada tepat di pusat pusaran itu. Krisis pertama muncul pada tahun 1905 ketika Jerman secara terbuka menantang Prancis mengenai status Maroko. Wilhelm II secara dramatis berlayar ke Tangier dan menyatakan dukungan bagi kemerdekaan Maroko, sebuah langkah diplomatik yang jelas dimaksudkan untuk mengacaukan pengaruh Prancis di Afrika Utara. Namun alih-alih memecah kekuatan lawan, tindakan ini justru membuat Jerman tampak sebagai negara yang haus konfrontasi. Dalam konferensi internasional di Algeciras, hampir seluruh negara Eropa mendukung Prancis dan Jerman secara diplomatik dipinggirkan, sebuah sinyal jelas bahwa mereka semakin kehilangan simpati di benua Eropa. 6 tahun kemudian, pada tahun 1911, krisis serupa muncul kembali. Kali ini Jerman mengirim kapal perang Panther ke pelabuhan Agadir sebagai bentuk tekanan terhadap Prancis. Namun upaya intimidasi itu lagi-lagi berbalik arah. Inggris, yang sebelumnya menjaga jarak dari urusan kontinental, kini melihat Jerman sebagai ancaman nyata bagi stabilitas internasional, dan sejak saat itu hubungan Inggris-Jerman berubah menjadi rivalitas terbuka. Entente Cordiale, perjanjian persahabatan Inggris dan Prancis pada tahun 1904 berkembang menjadi kerjasama militer yang jauh lebih erat. Masuknya Inggris ke blok Prancis otomatis menggeser keseimbangan kekuatan. Di sisi lain, Rusia yang merasa semakin terancam oleh aliansi Jerman-Austria bergabung dalam struktur kerjasama yang sama. Hasilnya adalah Triple Entente, Inggris, Prancis, dan Rusia. Bagi Jerman, ini adalah mimpi buruk geopolitik. Mereka kini terkepung 3 kekuatan besar sekaligus, di darat maupun laut. Sementara itu, perkembangan ekonomi Jerman justru memperkuat kecemasan negara-negara tetangganya. Pabrik baja Jerman memproduksi lebih banyak daripada Inggris. Kapal dagang mereka mulai mendominasi jalur perdagangan. Dan penemuan-penemuan teknis mendorong industri kimia serta mesin Jerman menjadi yang paling maju di Eropa. Keberhasilan ini memicu rasa iri sekaligus ketakutan. Eropa mulai melihat Jerman bukan hanya sebagai negara yang ambisius, tetapi sebagai kekuatan baru yang dapat menggeser status quo global. Di luar Eropa Barat, masalah semakin rumit. Wilayah Balkan menjadi titik api yang sewaktu-waktu bisa menyala. Austria, Hongaria, dan Rusia, 2 pendukung utama Jerman dan Entente, bersaing memperebutkan pengaruh atas wilayah Slavia Selatan. Ketika Austria mencaplok Bosnia-Herzegovina pada tahun 1908, Rusia merasa dipermalukan dan Prancis semakin aktif memperkuat aliansinya. Jerman sebagai sekutu utama Austria mau tidak mau ikut terseret dalam rivalitas ini. Balkan menjadi semacam mesin waktu, tampak kecil di peta tetapi siap meledakkan seluruh Eropa kapan saja.
Dalam periode ini, setiap krisis justru membuat pembelahan Eropa semakin tajam. Triple Alliance, Jerman, Austria, Hongaria, dan Italia berada di satu sisi, dan Triple Entente berada di sisi lainnya. Sistem aliansi yang tadinya sekadar untuk jaga-jaga kini berubah menjadi jaring politik yang begitu ketat sehingga satu gerakan kecil saja bisa memicu mobilisasi massal. Dan memang, setelah hampir satu dekade ketegangan yang terus meningkat, Eropa benar-benar berada dalam kondisi siap perang. Yang dibutuhkan hanyalah satu percikan kecil, satu insiden yang tampaknya lokal, tetapi mampu mengguncang seluruh struktur aliansi. Percikan itu muncul pada musim panas tahun 1914. Jauh dari Berlin, jauh dari Paris, tetapi tepat di jantung Balkan, Sarajevo. Ketika dunia mengenang awal Perang Dunia I, banyak yang mengingat satu nama, Gavrilo Princip. Pemuda berusia 19 tahun yang pada 28 Juni tahun 1914 menembakkan 2 peluru di Sarajevo dan membunuh Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hongaria. Namun sejarah tidak pernah sesederhana itu. Pembunuhan ini memang menjadi pemicu, tetapi bukan penyebab utama. Yang membuat Eropa meledak adalah rangkaian keputusan politik yang diambil secara tergesa-gesa, terutama oleh Jerman dan Austria dalam waktu yang sangat singkat. Segera setelah kabar pembunuhan sampai ke Wina, para pejabat Austria melihat ini sebagai kesempatan yang mereka cari untuk menghajar Serbia, negara kecil yang dianggap biang kerok gerakan nasionalisme Slavia. Namun Austria tidak bisa bertindak sendirian. Mereka membutuhkan jaminan dari satu kekuatan besar, Jerman. Dan dukungan itu datang dengan cara yang paling berbahaya. Pada tanggal 5 Juli tahun 1914, Jerman memberikan apa yang kemudian dikenal sebagai blank check atau cek kosong politik. Maksudnya jelas, apapun yang Austria lakukan terhadap Serbia, Jerman akan mendukung sepenuhnya tanpa syarat. Keputusan ini mungkin merupakan langkah paling fatal dalam diplomasi Eropa di abad ke-20. Alih-alih menenangkan situasi, dukungan total ini justru mendorong Austria mengambil langkah-langkah agresif, termasuk ultimatum yang mustahil diterima Serbia. Bagi Berlin, dukungan ini bukan sekadar bentuk kesetiaan terhadap sekutu. Para jenderal Jerman merasa waktu tidak berpihak kepada mereka. Rusia sedang melakukan modernisasi militer besar-besaran, dan dalam beberapa tahun ke depan kekuatan Rusia diperkirakan akan meningkat drastis. Jika perang dengan Rusia memang tidak bisa dihindari, lebih baik sekarang sebelum Rusia siap sepenuhnya. Logika inilah yang dianut oleh para perencana militer di Berlin. Ketika Austria akhirnya menyatakan perang kepada Serbia pada 28 Juli tahun 1914, efek domino mulai berjalan. Rusia bergerak untuk melindungi Serbia dengan memulai mobilisasi parsial. Tetapi di Jerman, mobilisasi Rusia dianggap bukan sekadar ancaman, melainkan tanda bahwa perang besar sedang dimulai. Meski Rusia belum menyatakan perang, Jerman memilih untuk mendahului. Pada 1 Agustus tahun 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia, dan 2 hari kemudian mereka juga menyatakan perang terhadap Prancis. Di balik keputusan-keputusan cepat ini, terdapat tekanan internal dari doktrin militer Jerman sendiri. Rencana perang Jerman, Schlieffen Plan, dirancang untuk menghadapi perang 2 front yang ekstrem. Doktrin itu sangat kaku. Begitu mobilisasi dimulai, semuanya harus berjalan seperti mesin yang tidak bisa dihentikan. Para jenderal selalu mengingatkan bahwa jika Jerman terlambat hanya beberapa hari saja, seluruh rencana bisa hancur. Inilah yang membuat para pemimpin sipil Jerman sering merasa tidak punya pilihan selain mengikuti kehendak militer. Sementara itu, berbagai upaya diplomatik gagal total. Ultimatum diberikan terlalu cepat sehingga diinterpretasikan sebagai ancaman. Pesan-pesan penting salah diterjemahkan atau datang terlambat.
Dan dalam beberapa kasus, para pemimpin negara hanya memiliki informasi sebagian sehingga keputusan yang mereka ambil didasarkan pada asumsi yang keliru. Eropa bergerak menuju perang bukan karena semua pemimpinnya menginginkan konflik, tetapi karena jaringan keputusan salah saling memperkuat satu sama lain. Pada awal Agustus tahun 1914, hanya 5 minggu setelah pembunuhan di Sarajevo, api perang sudah membakar seluruh benua. Eropa tidak jatuh ke dalam perang, Eropa tergelincir ke dalam perang melalui serangkaian langkah kecil yang tidak dipikirkan secara matang. Dan begitu perang pecah, Jerman segera melakukan apa yang telah mereka rencanakan selama bertahun-tahun, menjalankan strategi kilat yang diharapkan mampu mengalahkan satu musuh besar sebelum menghadapi yang lainnya. Ketika perang resmi meletus pada Agustus tahun 1914, Jerman bergerak cepat. Mereka tidak punya waktu untuk menunggu keputusan politik lebih lama. Selama bertahun-tahun, para jenderal Jerman telah menyiapkan sebuah rencana besar, jalan pintas menuju kemenangan cepat yang mereka yakini sebagai satu-satunya peluang untuk mengalahkan Prancis sebelum Rusia sepenuhnya bangkit. Rencana itu dikenal sebagai Schlieffen Plan, dinamai dari sang perancang, Jenderal Alfred von Schlieffen. Inti dari rencana ini sederhana namun berani. Serang Prancis dari arah utara melalui Belgia, bukan dari perbatasan Prancis-Jerman yang sudah dijaga ketat. Belgia adalah negara kecil yang netral, tetapi jalur inilah yang dianggap paling cepat dan paling tidak diantisipasi oleh Prancis. Dalam buku The Guns of August karya Barbara Tuchman, digambarkan bagaimana para pemimpin Eropa terkejut oleh kecepatan dan skala pergerakan Jerman, seolah Berlin telah menekan tombol mesin perang tanpa jeda sedikit pun. Schlieffen meyakini bahwa jika Jerman bergerak cukup cepat, Prancis akan tumbang dalam waktu 6 minggu sebelum Rusia selesai memobilisasi pasukannya. Namun keputusan untuk menerobos Belgia membawa konsekuensi yang tidak sepenuhnya diperhitungkan oleh para jenderal. Inggris, yang selama ini berusaha menghindari konflik langsung, terikat oleh perjanjian untuk melindungi netralitas Belgia. Ketika Jerman melanggar wilayah Belgia pada 4 Agustus tahun 1914, London tidak dapat tinggal diam. Inggris pun menyatakan perang. Dengan satu langkah taktis, Jerman secara tidak langsung memanggil kekuatan maritim terbesar di dunia untuk ikut berperang melawan mereka. Pada awal ofensif, Jerman bergerak dengan kecepatan luar biasa. Brussels jatuh, kota-kota di Belgia runtuh satu persatu, dan tentara Jerman terus mendorong ke arah Paris. Namun kemenangan cepat yang diimpikan Schlieffen tidak pernah terwujud. Di Sungai Marne pada September tahun 1914, pasukan Prancis dan Inggris melakukan perlawanan sengit. Pertempuran Marne menjadi titik balik pertama dalam perang ini. Dalam buku The Sleepwalkers karya Christopher Clark, dijelaskan bahwa pertempuran itu bukan kekalahan mutlak, melainkan kegagalan momentum. Momen ketika mesin perang Jerman mulai kehilangan tenaga dan kehabisan bahan bakar. Kegagalan Schlieffen Plan mengubah seluruh dinamika perang. Jerman tidak berhasil menutup perang dalam 6 minggu. Alih-alih kemenangan cepat, mereka justru terjebak dalam perang parit yang brutal dan hampir statis. Parit-parit itu membentang dari laut utara hingga perbatasan Swiss. Garis panjang penuh lumpur, kawat berduri, dan tembakan artileri yang tidak pernah berhenti. Setiap upaya serangan hanya menghasilkan korban besar tanpa pergerakan berarti. Akibat kegagalan kampanye awal ini, logistik Jerman mulai terkuras. Industri harus dipaksa bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhan perang. Bahan baku menipis, harga pangan naik, dan rakyat mulai merasakan beban konflik yang belum menunjukkan tanda kapan akan berakhir. Kekaisaran muda yang berharap perang cepat berakhir malah terseret ke dalam perang total yang tidak pernah direncanakan. Dan disinilah babak baru dimulai. Perang yang semula dirancang sebagai serangan kilat berubah menjadi konflik panjang yang menghabisi tenaga seluruh Eropa, dan Jerman berada tepat di tengah-tengahnya, berjuang di dua front yang mengerikan.
Setelah kegagalan merebut Paris pada tahun 1914, perang yang awalnya direncanakan sebagai serangan kilat berubah menjadi konflik panjang yang menguras seluruh sendi negara. Tahun-tahun berikutnya, dari tahun 1915 hingga tahun 1917 menjadi masa paling suram bagi Jerman, ketika perang bukan hanya terjadi di garis depan, tetapi juga menghantam perut rakyat, perekonomian, dan kekuatan industri yang selama ini dianggap tak tertandingi. Inilah periode ketika Jerman untuk pertama kalinya merasakan arti sebenarnya dari perang total. Senjata paling ampuh yang digunakan lawan Jerman pada masa ini bukan meriam atau tank, tetapi blokade laut Inggris. Dengan armada raksasa yang menguasai perairan dunia, Inggris menutup nyaris semua jalur perdagangan Jerman. Kapal-kapal dagang tidak bisa masuk, bahan pangan tidak bisa diimpor, dan industri tidak mendapatkan bahan baku penting seperti kapas, karet, dan minyak. Dalam buku The First World War, karya Hugh Strachan, blokade Inggris digambarkan sebagai pengepungan modern yang secara perlahan mencekik ekonomi Jerman. Tidak ada ledakan, tidak ada serangan besar, hanya kelaparan yang datang setahap demi setahap. Untuk membalasnya, Jerman mengandalkan kekuatan baru yang sangat ditakuti, kapal selam U-boat. Berbeda dengan kapal perang konvensional, U-boat menyerang secara tiba-tiba dan tidak terlihat. Pada tahun 1915, Jerman menggunakan strategi unrestricted submarine warfare, menargetkan kapal dagang yang memasok kebutuhan Inggris. Serangan terhadap kapal penumpang Lusitania pada bulan Mei tahun 1915 yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas menjadi titik balik opini dunia. Amerika Serikat mulai memandang Jerman sebagai ancaman bagi keamanan global. Seperti digambarkan dalam buku Dead Wake karya Erik Larson, tenggelamnya Lusitania memicu gelombang kemarahan publik di Amerika Serikat. Peristiwa ini membuat Washington menilai kebijakan perang Jerman sebagai ancaman serius, meskipun saat itu mereka belum menyatakan perang. Di dalam negeri, kondisi semakin memburuk. Blokade Inggris membuat ketersediaan pangan turun drastis, dan pada musim dingin tahun 1916 hingga 1917 terjadi krisis pangan yang dikenal sebagai turnip winter. Kentang gagal panen, gandum menipis, dan rakyat dipaksa makan lobak, makanan yang biasanya diberikan kepada hewan ternak. Ratusan ribu warga Jerman menderita kekurangan gizi, moral rakyat merosot, kepercayaan kepada pemerintah goyah, dan para ibu berbaris menuntut roti. Sementara harga-harga meroket akibat ekonomi yang lumpuh. Di garis depan, perang parit berkepanjangan juga tidak memberi keuntungan berarti bagi Jerman. Sementara itu, kekuatan Entente semakin pulih. Inggris dan Prancis mengembangkan taktik baru, memperkuat persenjataan, dan mendapatkan dukungan industri dari koloni-koloninya. Ketika Amerika Serikat akhirnya masuk ke dalam perang pada bulan April tahun 1917, situasi semakin berat. Jerman tahu bahwa dalam jangka panjang mereka tidak akan sanggup menghadapi negeri industri terbesar di dunia itu. Meskipun kondisi dalam negeri makin rapuh, para jenderal Jerman menolak menyerah. Mereka percaya masih ada peluang menang jika barisan sekutu dapat dihancurkan sebelum Amerika tiba sepenuhnya. Maka mesin perang tetap dipaksa bekerja, rakyat tetap diminta berkorban, dan propaganda terus menyuarakan bahwa kemenangan hanya tinggal selangkah lagi, meski kenyataannya justru semakin jauh. Tahun-tahun kelam ini mendorong Jerman ke tepi jurang. Negara yang beberapa tahun sebelumnya tampak perkasa kini tersudut kelaparan dan kelelahan. Namun pada puncak tekanan itulah situasi Eropa berubah drastis ketika sebuah revolusi di timur mengguncang seluruh dinamika perang. Menjelang akhir tahun 1917, Jerman sebenarnya melihat secercah harapan di tengah perang yang semakin gelap. Revolusi Bolshevik mengguncang Rusia, menggulingkan kekuasaan lama dan membawa negeri itu ke jurang kekacauan. Pemerintahan baru Bolshevik yang dipimpin Lenin langsung menawarkan perdamaian kepada Jerman.
melalui perjanjian Brest-Litovsk yang ditandatangani pada bulan Maret tahun 1918 mengakhiri perang di front timur. Dan bagi Berlin, ini adalah peluang emas, karena mereka kini bebas memindahkan lebih dari 1 juta pasukan ke front barat untuk melakukan serangan besar-besaran. Dalam buku The Russian Revolution, sejarawan Sheila Fitzpatrick menulis bahwa keputusan Rusia mundur digambarkan sebagai pukulan strategis yang memberi Jerman kesempatan yang belum pernah terbuka selama sepanjang perang. Kesempatan itu diberi nama Kaiserschlacht atau ofensif musim semi tahun 1918. Inilah upaya terakhir Jerman untuk mengalahkan Inggris dan Prancis sebelum Amerika Serikat tiba dengan kekuatan penuh. Jerman menerjunkan taktik baru, Stormtrooper units, pasukan elit yang bergerak cepat menembus garis musuh tanpa menunggu artileri tradisional. Pada awalnya, operasi ini tampak berhasil. Garis sekutu terpecah di beberapa titik, dan untuk pertama kalinya sejak tahun 1914, Jerman kembali maju dengan kecepatan signifikan. Namun keberhasilan itu hanya bertahan sebentar. Persediaan amunisi habis, logistik kacau, dan pasukan Jerman kelelahan. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan cadangan. Sementara sekutu kini diperkuat pasukan Amerika yang hadir dalam jumlah besar. Dalam buku To End All Wars karya Adam Hochschild, ofensif ini digambarkan sebagai pukulan keras yang diarahkan oleh tangan yang sudah gemetar, taktis mengesankan, tetapi secara strategis mustahil dipertahankan. Ketika sekutu melancarkan serangan balik pada musim panas tahun 1918, posisi Jerman langsung runtuh. Serangan terbuka tanpa perlindungan logistik membuat pasukan Jerman mudah dihancurkan. Kaiserschlacht tidak membawa kemenangan, justru mempercepat kekalahan. Garis-garis Jerman mundur, kota-kota penting terancam, dan moral prajurit jatuh ke titik terendah. Di dalam negeri, situasinya jauh lebih buruk. Rakyat yang sudah bertahun-tahun menderita kelaparan mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan militer. Harga pangan melonjak, mogok massal meledak di berbagai kota, dan di pelabuhan Kiel, para pelaut memberontak pada Oktober tahun 1918. Pemberontakan ini kemudian menyebar ke seluruh Jerman, memicu gelombang revolusi yang meruntuhkan legitimasi kekaisaran. Pemerintahan sipil baru berusaha keras menyelamatkan situasi. Kanselir Max von Baden memaksa Kaiser Wilhelm II turun tahta dan memproklamasikan berdirinya pemerintahan parlementer. Tetapi semuanya sudah terlambat. Negara itu telah kehilangan kemampuan bertempur, kehilangan logistik, kehilangan sekutu, dan bahkan kehilangan kepercayaan rakyatnya sendiri. Pada 11 November 1918, perwakilan Jerman menandatangani gencatan senjata di Compiègne. Perang pun berakhir. Kekaisaran yang dulu bangga dan penuh ambisi kini runtuh bukan hanya karena serangan musuh, tetapi karena napasnya sendiri sudah habis. Mesin perang Jerman berhenti bukan hanya karena kekuatan sekutu, tetapi karena rakyatnya tidak lagi mau atau mampu mendukung perang yang tampaknya tidak berujung. Kekalahan ini membuka bab baru yang jauh lebih rumit, bab yang kemudian membentuk masa depan politik Eropa. Kelahiran Republik Weimar yang rapuh sejak hari pertamanya. Kekalahan Jerman pada akhir tahun 1918 bukan hanya menutup bab panjang Perang Dunia I, tetapi juga meruntuhkan seluruh fondasi politik yang menopang kekaisaran sejak tahun 1871. Pada 9 November tahun 1918, Kaiser Wilhelm II dipaksa turun tahta setelah gelombang protes, pemberontakan pelaut, dan mogok massal melanda seluruh negeri. Kekaisaran Jerman yang lahir dengan penuh kemenangan di Versailles akhirnya runtuh di tengah kekacauan di jalan-jalan Berlin. Kekosongan kekuasaan ini melahirkan Republik Weimar, sebuah eksperimen demokrasi yang muncul dalam kondisi paling tidak ideal. Kehancuran politik ini segera diikuti tekanan internasional yang tidak kalah berat. Pada tahun 1919, negara-negara pemenang perang menyusun Perjanjian Versailles, sebuah dokumen yang akan membayangi masa depan Jerman selama beberapa dekade. Dalam perjanjian tersebut,
Jerman diwajibkan membayar reparasi yang sangat besar, menyerahkan wilayah industri penting seperti Alsace-Lorraine, dan menerima pasal terkenal Artikel 231 atau War Guilt Clause yang menyatakan bahwa Jerman bertanggung jawab atas pecahnya perang. Bagi banyak orang Jerman, pasal ini adalah penghinaan yang menorehkan luka mendalam. Mereka menganggapnya bukan sekadar syarat perjanjian, tetapi serangan langsung terhadap martabat bangsa. Di dalam negeri, kekalahan perang menciptakan krisis identitas nasional. Rakyat yang selama perang dibombardir propaganda tentang kemenangan yang hampir tercapai tiba-tiba harus menerima kenyataan pahit. Banyak dari mereka tidak percaya bahwa kekalahan terjadi di medan perang. Muncullah teori Dolchstoßlegende, pengkhianatan dari dalam. Menurut narasi ini, Jerman sebenarnya tidak kalah di garis depan, melainkan dikhianati oleh politisi sipil, kaum sosialis, dan kelompok Yahudi. Meskipun tidak berdasar, teori ini cepat menyebar dan menjadi bahan bakar bagi kelompok nasionalis ekstrem. Secara ekonomi, negara itu berada di ambang kehancuran, inflasi meroket, tabungan rakyat menguap, dan industri kesulitan bangkit tanpa bahan baku maupun akses pasar internasional. Banyak veteran kembali dari medan perang dengan cedera fisik dan psikologis, tetapi tanpa pekerjaan atau dukungan negara yang memadai. Generasi yang gugur di medan perang meninggalkan negara yang terluka dan kehilangan arah. Dalam situasi serba rapuh ini, Republik Weimar menjadi laboratorium tempat berbagai ideologi ekstrem saling bersaing. Komunis, monarkis, nasionalis keras, dan kelompok paramiliter yang berkeliaran di jalanan. Tidak ada konsensus nasional, tidak ada stabilitas politik, dan tidak ada harapan jangka panjang. Demokrasi yang baru berdiri itu bertahan bukan karena kuat, tetapi karena tidak ada alternatif lain yang segera siap menggantikannya. Namun kekosongan kekuasaan dan rasa malu kolektif membuka jalan bagi kelompok-kelompok yang menjanjikan kebangkitan, kebanggaan baru, dan balas dendam. Kekalahan tahun 1918 bukanlah akhir cerita Jerman, tetapi awal dari krisis panjang yang terus berliku dan semakin dalam. Dan dari puing-puing perang inilah babak baru sejarah Eropa akhirnya terbentuk. Babak yang membawa kita pada refleksi akhir tentang bagaimana negara muda ini terjebak dalam ambisinya sendiri. Sejarah Jerman dari tahun 1871 hingga tahun 1918 adalah kisah tentang negara muda yang tumbuh terlalu cepat, memikul ambisi yang melampaui stabilitasnya sendiri. Dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, Jerman berubah dari kumpulan kerajaan kecil menjadi kekuatan industri nomor satu di Eropa. Namun kekuatan itu datang bersamaan dengan rasa takut dikepung, keinginan untuk diakui, dan keyakinan bahwa masa depan bangsa hanya bisa diamankan melalui kekuatan militer. Penyatuan yang lahir dari kemenangan membawa euforia, tetapi juga menabur ketegangan. Diplomasi rumit yang menjaga perdamaian bergantung pada satu orang, dan ketika kendali itu hilang, arah kekaisaran berubah menjadi jauh lebih agresif. Krisis demi krisis menumpuk, membentuk blok-blok besar yang siap bertabrakan kapan saja. Ketika akhirnya perang pecah, Jerman tidak hanya berhadapan dengan musuh di luar, tetapi juga batas kemampuannya sendiri. Perang yang mereka harapkan selesai dalam hitungan minggu berubah menjadi bencana yang berlangsung selama bertahun-tahun. Mesin perang yang kuat tidak mampu menahan beban blokade, kelaparan, dan kelelahan nasional. Pada akhirnya, bukan hanya kekaisaran yang runtuh, tetapi juga keyakinan rakyat terhadap negara yang mereka banggakan. Kekalahan pada tahun 1918 membuka luka kolektif yang dalam, luka yang kelak membentuk perjalanan abad ke-20. Ada satu pelajaran besar dari kisah ini. Kekuatan besar tanpa kendali, ambisi tanpa batas, dan ketakutan yang tidak pernah diselesaikan hanya akan membawa sebuah negara ke jurang yang berusaha ia hindari. Jerman tumbuh menjadi kekuatan yang menakutkan Eropa, tetapi justru terperangkap dalam bayangan ketakutannya sendiri.
Dan dari reruntuhan itulah dunia memasuki babak berikutnya, sebuah babak yang akan menguji bukan hanya Jerman, tetapi juga seluruh tatanan global yang baru saja berubah selamanya.